Silakan Bu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Mengucap syukur pagi ini kita bisa memulai persekutuan doa pagi kembali. Kita boleh diberikan Tuhan kesehatan, sukacita, sehingga ketika tadi kita bertemu bersama-sama di Zoom, kita boleh saling sapa dan kita bersukacita semuanya. Muka-mukanya kelihatan senang semuanya, dan saya percaya hari ini kita semua boleh percaya bahwa sepanjang hari ini kita akan menerima berkat Tuhan. Sepanjang hari ini kita akan bersuka cita karena kita boleh memulai hari ini dengan penyertaan Tuhan. Mari kita mau katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kita mengucap syukur karena semalam sudah berlalu, kita boleh tidur dengan nyenyak, dan pagi ini kita boleh dikuatkan, kita boleh disegarkan, semua karena anugerah Tuhan. Dalam mengucap syukur ada mujizat. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra Roh Kudus. 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 Terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena semalam sudah berlalu, dan terima kasih Tuhan karena kami pagi ini Tuhan boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh mengagungkan Engkau Tuhan, dan sebentar lagi Tuhan kami juga akan terima berkat firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi ini tidak ada satupun dari kami yang terlewatkan semua. Semua kami akan terima berkat Tuhan melalui pujian, melalui firman Tuhan. Kami akan diteguhkan, kami akan disegarkan, kami akan dibentuk Tuhan makin lebih baik lagi, semakin indah di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, ini kerinduan kami Tuhan. Kalau kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang terus menyenangkan hati Tuhan. Bapa, saat ini sebelum kami lebih dalam lagi masuk hadirat-Mu Bapa, sucikan dan kuduskan kami terlebih dahulu Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Karena siapa kami Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, kasih anugerah-Mu Tuhan sudah melayakkan kami Tuhan untuk siap dibentuk Tuhan, untuk siap diberkati Tuhan pagi ini. Bapa, Engkau yang boleh singkapkan semua yang terselubung dalam hati kami, supaya ketika kami datang kepadamu Tuhan, kami didapati Tuhan kudus dan tidak bercela. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur karena kami boleh dilayakan Tuhan, untuk kami boleh dekat dengan Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan. Bapa Surgawi, jadikan hati kami hati yang
subur Tuhan, untuk kami boleh diberkati sehingga apa yang kami terima juga bukan hanya sekedar buat kami Tuhan. Kami juga boleh share buat orang sekitar kami, untuk setiap orang juga boleh menerima kasih anugerah Tuhan lewat hidup kami. Sekali lagi Bapa, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang bebas beracara Tuhan, Engkau yang boleh berotoritas hari ini. Kami mau serahkan juga untuk saudara-saudara kami yang belum masuk dalam Zoom, kiranya Engkau boleh berkati mereka, undang mereka juga, ingatkan mereka juga Tuhan untuk datang pagi ini. Sekali lagi Tuhan, kami mau serahkan persekutuan doa pagi ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Engkau tahu kerinduan hatiku Tuhan. Engkau tahu aku ingin selalu dekat dengan Engkau. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Kata-katanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih lekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus Tuhan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, hanya Engkau
tujuan kami Tuhan. Tinggal dalam dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini doa kami Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini ya Bapa. Sekali kami dikumpulkan di tempat ini Tuhan, untuk boleh bersekutu bersama saudara-saudara seiman kami Tuhan, untuk boleh sekali lagi memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan berkati Timo yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Berkati supaya setiap firman, setiap kata yang keluar dari mulut Timo sesuai dengan isi hati Tuhan, bisa menyerahkan hati Tuhan. Berkati juga setiap Bapak Ibu yang hadir Tuhan. Berkati supaya setiap firman yang Timo sampaikan bisa diterima dengan baik dan bisa menjadi rema bagi hidup kami semua di sini ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Agak kaget kayaknya ya tiba-tiba kok saya yang bawain firman Tuhan seperti itu gitu. Jadi kebetulan satu keluarga lagi agak nggak fit gitu ya. Tenang, bukan COVID, udah dites, kita semua bebas COVID gitu ya. Tetap positif jiwanya tapi tidak positif COVID. Tapi papi kemarin sempat lemah, sempat kurang fit gitu ya badannya ya. Jadi minta saya untuk menggantikan papi bawa firman Tuhan seperti itu. Jadi hari ini Mami kasih aku tema yaitu online dan offline gitu. Online offline itu maksudnya apa sih gitu. Jadi pasti kita semua mulai sadar gitu ya semenjak pandemi COVID-19, kebiasaan kita dalam kehidupan mulai banyak yang berubah gitu. Biasanya kalau kita ke mall nggak perlu pakai Peduli Lindungi atau aplikasi, sekarang malah harus vaksin ketiga dulu baru bisa masuk mall seperti itu ya. Kemarin ada di TikTok nggak bisa masuk mall kalau belum vaksin ketiga seperti itu. Jadi ada banyak banget perubahan yang signifikan maupun nggak signifikan, yang terasa maupun nggak terasa dalam hidup kita, yang secara nggak langsung merubah hidup kita gitu. Salah satunya adalah cara kita beribadah. Nah, konsep ibadah online itu baru muncul setelah pandemi. Saya yakin banyak gereja akhirnya baru beli kamera baru, baru beli peralatan rekaman seperti itu untuk memfasilitasi ibadah online mereka, supaya jemaat-jemaat yang notabene tidak mau datang ke gereja karena mungkin takut COVID atau mungkin karena rumahnya berjauhan bisa ikut beribadah gitu. Bisa ikut merasakan suasana gereja walaupun di rumah seperti itu. Nah, akhirnya karena sudah ada fasilitas itu gitu, ada fasilitas ibadah online, akhirnya banyak jemaat mulai merasa nyaman, mulai merasa udahlah ibadah di rumah aja, saya nggak perlu mandi, nggak perlu pakai parfum. Atau mungkin ada yang sudah beribadah di rumah wangi, pakai parfum, sudah make up gitu ya, tapi masih saja ada banyak alasan yang menjadi halangan bagi kita untuk pergi ke gereja. Pertama contohnya gitu ya, aduh ibadah di rumah sama di gereja gak bedanya lah, toh kan tetap dengerin firman Tuhan. Itu hal yang pertama gitu ya, karena kita melihat bahwa gereja hanya sebagai tempat di mana kita mendapatkan firman seperti itu. Nah, kedua nih, ini momennya tepat lagi nih gitu ya. Momennya sangat tepat karena kalau kita mau beralasan lagi, aduh Tuhan, COVID lagi naik-naik lagi nih, jujur serem banget Tuhan kalau harus ke gereja, aku ibadah dari rumah dulu aja ya gitu. Jadi selalu akan ada momen yang tepat bagi kita untuk menghindari pertemuan orang-orang kudusnya Tuhan, untuk menghindari gereja. Dan masih ada 1001 alasan lagi yang bisa kita buat untuk tidak beribadah secara offline. Nah, jujur sebelum kita mulai gitu ya, aku mau meluruskan beberapa hal dulu. Jadi aku sendiri lebih suka pakai kata beribadah daripada kata gereja gitu. Karena gereja itu berbicara tentang bangunan, sedangkan ibadah berbicara tentang pengabdian gitu. Dalam bahasa Ibrani itu abad, A-B-A-D. Abad berarti mengabdi kepada atau untuk melayani dengan pelayanan orang-orang Lewi. Jadi to serve with Levitical service. Jadi kita datang ke tempat itu, datang ke bangunan itu, ke gereja, bukan untuk hanya saja mendengarkan firman Tuhan, tapi juga untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan, terutama untuk menyerahkan hati Tuhan. Gitu ya. Nah, pas Mami kasih aku tema ini gitu ya, jadi agak unik gitu, disuruh bawain firman, tapi temanya dikasih. Dan poin-poinnya udah dikasih gitu. Jadi aku tinggal ngembangin
poin-poin yang kami aja ke dalam bahan khotbah yang mau aku sampaikan gitu. Tuhan taruh di hati aku bahwa aku harus terlebih dahulu bahas miskonsepsi tentang gereja di antara orang-orang percaya hari ini gitu. Karena kita semua harus pasti yakin dan percaya bahwa uh, masalah itu nggak akan bisa selesai kalau akarnya aja kita nggak tahu nih. Kalau akarnya aja kita miss gitu. Jadi aku mau ajak Bapak Ibu sekalian untuk ayo kita lihat dari akarnya yuk. Sebenarnya apa sih yang menjadi akar masalah orang-orang susah banget nih kayak grafitinya berat banget nih di ranjang, grafiti berat banget di rumah gitu ya. Sampai akhirnya tidak mau pergi ke gereja gitu. Nah, banyak orang, tadi aku udah ngomong juga, banyak orang berpikir bahwa gereja adalah gedung. Makanya setiap minggu, boleh di next lagi Tante Yaya. Makanya setiap minggu, kata-kata ini yang sering kita dengar ya. Yuk kita pergi ke gereja gitu. Yuk kita pergi ke gereja. Atau gereja saya di sana tuh. Terus saya mau ke gereja di gitu. Jadi kita menekankan bahwa gereja itu tempat. Bukan gereja itu tempat atau bangunan. Gitu. Mungkin kelihatannya emang sedikit lebay gitu ya. Dibalikin dulu Tante ya. Mungkin kelihatannya sedikit lebay kalau dilihat ya. Kan itu cuma cara kita ngomong lah, nggak perlu di lebay-lebaykan seperti itu gitu. Tapi kalau kita lihat gitu ya, hal ini bisa terjadi karena di alam bawah sadar kita, ya kita menganggap bahwa gereja itu sebuah bangunan atau tempat gitu. Memang dari awal, dari zaman kita kecil, kita sudah didoktrin bahwa gereja itu bangunan, gereja itu tempat, kita pergi ke gereja yuk gitu, ntar telat. Berarti ada titik A dan titik B, di mana gereja itu titik B dan tempat kita tinggal itu titik A, seperti itu. Nah, ada satu kalimat yang aku suka banget gitu ya, dari seorang gitu, teolog juga di Amerika bernama Brad Bridges, boleh di next Tante Yaya. Orang ini berkata, we are going, lebih tepat untuk kita berkata, we are going to the building where the churches meet gitu. Kami mau pergi ke gedung di mana jemaat Tuhan bersekutu. Gitu. Itu yang tidak, memang kalau dikatakan seperti itu agak lebay ya, kayak apa sih orang ngomong nggak jelas banget gitu. Tapi di dalam hati dan pikiran kita harus membiasakan bahwa oke, gereja itu bukan gedungnya nih. Gereja itu talks about the people, talks about the communion, berbicara tentang jemaat Tuhan gitu. Jadi di kuning ini building, di dalam Indonesia gedung, tapi the church dalam bahasa Inggris diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi jemaat gitu ya. Nah, karena gereja itu bukan tentang bangunannya, bukan tentang pendetanya, bukan tentang firman Tuhannya, akhirnya apa nih? Gereja itu berbicara tentang apa? Gereja atau yang kita kenal sebagai bangunan yang kita kunjungi 1 minggu sekali itu berbicara tentang jemaat and the godly communion, persekutuan orang-orang saleh itu gitu. Jadi justru yang mau Alkitab tekankan, yang mau Tuhan tekankan dari gereja, bukan bangunannya, bukan firman Tuhannya malah. Karena jujur ya, kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, kita dengerin firman online, kita mendapatkan hal yang sama gitu. Malah kita bisa jajan kemana-mana. Pagi kita dengerin Pak Edi, siang mau dengerin pendeta B, malam mau dengerin pendeta C, bebas gitu. Kalau cuma berbicara tentang firman Tuhan, gereja nggak perlu ada, udah robohin aja gereja seperti itu. Tapi Tuhan mau menekankan di sini bahwa gereja berbicara tentang jemaat dan persekutuan itu gitu, persekutuannya yang terutama paling penting gitu bagi gereja. Nah, mari kita sama-sama buka kitab kita dari Matius 16 ayat 18 gitu ya. Kita sama-sama baca Matius 16 ayat 18, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Atau dalam bahasa Inggris, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Gitu. Nah, dari sini kita juga udah bisa lihat nih, sekali lagi my church diterjemahkan menjadi jemaatku di dalam Matius 16 ayat 18 gitu. Dan aku percaya Alkitab itu setelah melewati masa pengujian, masa kanonisasi yang begitu lama, tidak mungkin ada salah penerjemahan seperti itu. Jadi aku percaya apapun yang sudah lolos dari seleksinya Tuhan, pasti itu yang paling tepat untuk kita baca hari ini gitu. Jadi ini tertulis jelas bahwa my church sama dengan jemaatku gitu. Nah, ketika Yesus berkata, and on this rock I will build my church, bahasa asli atau bahasa Yunani untuk gereja dalam perjanjian baru adalah eklesia. Boleh dilihat? Eklesia. Nah, dalam perjanjian baru, eklesia itu selalu menunjuk kepada suatu umat atau kumpulan orang untuk menanggapi dan Allah di dalam hidup. Untuk menanggapi Allah dalam hidup. Jadi, justru karena ada orang, karena ada kumpulan itu, kita bisa menanggapi dan memenuhi panggilan Allah di dalam Kristus bagi hidup setiap kita gitu.
Nah, kenapa sih bersekutu dan berkumpul itu bisa menjadi panggilan Tuhan? Nah, tadi sama-sama kita baca dari Alkitab kita dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kita baca ya. 2, 3, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2, aku akan mengangkat engkau menjadi bangsa yang besar dan engkau dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat ketiga, aku memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan orang-orang yang memberkati engkau dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapatkan berkat. Nah, saat aku mempersiapkan bahan firman Tuhan aku hari ini, Tuhan ingatkan aku satu hal gitu ya, bahwa ke gereja atau datang beribadah kepada Tuhan itu bukan untuk memuaskan kebutuhan kita. Karena kadang kita mikir, ke gereja ya kita butuhlah makan makanan rohani gitu ya. Kita butuhlah ke gereja biar nggak dilihat orang berdosa-berdosa amat lah gitu. Banyak hal tentang gereja yang kita lihat, oh kita butuh datang ke gereja gitu. Memang butuh, tapi fokus utamanya seharusnya bukan apa yang kita butuhkan gitu. Seharusnya fokus utama kita menjadi, oh aku tuh datang beribadah di gereja, datang berkumpul bersama saudara-saudara seimanku di gereja adalah untuk memuaskan kebutuhannya Tuhan. Gitu. Prioritizing what God wants. Karena ada banyak sekali akhirnya orang Kristen yang gagal fokus. Fokusnya kepada apa yang dia butuhkan, sehingga akhirnya saat kebutuhannya itu dipenuhi, ini basic traits orang-orang gitu ya. Saat apa yang dibutuhkan tuh udah didapatkan gitu. Akhirnya, Tuhan gue gak butuh lu lagi lah. Tuhan aku gak butuh engkau lagi lah gitu. Aduh gereja bye-bye gitu. Aku cari duit lagi ya, karena customerku udah banyak nih gitu. Kalau yang kita cari cuma berkat, cuma firman Tuhan, ya kita akhirnya salah gagal fokus gitu. Karena gereja itu tidak berbicara tentang itu, tapi tentang hubungan. Tentang bagaimana kita menjalin hubungan dengan sesama jemaat dan dengan Tuhan gitu. Bisa nggak hubungan itu dibangun di rumah? Bisa. Tapi nanti aku akan sebutin kenapa gereja, hubungan yang kita bangun di gereja itu akan berbeda dengan hubungan yang kita bangun individual atau di luar gereja seperti itu. Nah, akhirnya yang tadi aku bilang ya, akhirnya tidak dalam gereja lagi jadi tidak butuh Tuhan. Tapi kalau kita pikirin apa maunya Tuhan, gak akan pernah ada alasan, tidak akan pernah terbesit, tidak akan pernah ada waktunya di mana kita tidak mau ke gereja. Karena dari dulu sekarang sampai selama-lamanya apa yang Tuhan mau ya kita berkumpul, bersekutu bersama saudara-saudara seiman kita yang juga mengasihi Tuhan, gitu. Yang juga punya misi yang sama dalam mencintai Tuhan, dalam melayani Tuhan. Nah kita taunya nih, Timo taunya Tuhan maunya apa dari mana gitu. Nah sama-sama kita baca dari Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Juga orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Nah di ayat 21 ada aku kuningin tuh mereka semua menjadi satu. Siapa sih mereka semua itu sebenarnya gitu? Yaitu orang-orang yang percaya kepadaku, kepada Tuhan Yesus gitu. Jadi ini yang Tuhan mau gitu. Ini A-nya gede segala macam, berarti ini Tuhan yang ngomong ya. Ini apa yang Tuhan mau sebenarnya. Tuhan mau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus berkumpul, mereka semua menjadi satu. Untuk apa ya? Untuk mencerminkan juga. Ini yang kemarin aku ngomongin sama Mami gitu ya. Sebenarnya aku gak mau sampein, tapi hari ini aku ingat lagi, Tuhan ingatkan aku lagi bahwa ya itu hubungan kita bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita, yaitu untuk merefleksikan hubungan Bapa dengan Tuhan Yesus juga. Di sini tulis juga ya, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Walaupun kita sama Trinitas itu hal yang sangat berbeda gitu ya, tapi sedikit lebih bisa merefleksikan juga hubungan itu yang kadang kita tidak akan pernah bisa merefleksikan hubungan dan kedekatan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus gitu ya. Tapi salah satu caranya adalah untuk itu ya, kita semua berkumpul menjadi satu. Ya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan Yesus gitu. Nah hari ini aku sampai kepada pembahasanku, aku membahas 3 poin gitu ya. Yang kenapa kita tidak boleh melewatkan ibadah minggu kita. Pertama, sukacita dalam berkumpul dengan saudara seiman yang senang memuji Allah karena kebesarannya. Aku ambil ayat dari Mazmur 122 ayat 1.
nyanyian ziarah Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Dan datang ke rumah Tuhan, dari ayat ini kita bisa lihat dengan sangat jelas gitu ya, membuat Daud bahagia. Meskipun pada saat itu Daud tidak tahu bahwa Daud tahu betul gitu ya, bahwa tidak akan sampai hari ini bahkan tidak akan ada bangunan yang dapat menampung Tuhan dan segala kemuliaannya dan kebesarannya gitu. Kalau sampai Tuhan benar-benar bisa hadir dengan full kemuliaan kemegahannya, kita udah mati, udah buta di gereja seperti itu. Jadi itu hanya sebagai tempat gitu ya, hanya sarana saja gitu. Walaupun Daud tahu itu, tapi dia tetap senang, dia tetap tahu bahwa wah aku senang nih ke gereja. Ke gereja brings me joy, membuat aku konten, membuat diri aku tuh penuh gitu. Kenapa? Karena akhirnya Daud bisa memusatkan pikiran, berdoa, menyembah gitu ya. Menyembah itu bagian dari memuaskan kebutuhan Tuhan tadi itu ya. Dan menerima, dan terakhir loh ditulis di bedahan yang aku baca gitu ya dari sebuah jurnal. Dan penerimaan firman Tuhan dalam komunitas umat Tuhan dengan cara yang khusus. Itu yang penting. Dalam komunitas umat Tuhan dengan cara yang khusus, makanya pergi ke rumah Tuhan bikin Daud senang gitu. Nah, berkumpul dan bersekutu dengan umat Tuhan, orang-orang yang juga mengasihi Tuhan, dengan gerejanya untuk berdoa, untuk beribadah, menerima firman Tuhan, itu sangat penting dan juga baik bagi kesehatan rohani kita. Tapi bukan hanya sekedar berkumpul, tapi juga pertemuan itu harus kusyuk dan teratur. Siapa orang tidak boleh sibuk melakukan pekerjaan mereka masing-masing, tapi umat Tuhan berkumpul untuk kemuliaannya, kemuliaan rumahnya. Jadi kita ingat sekali lagi bahwa kita ke gereja itu bukan untuk memenuhi kebutuhan kita gitu, tapi untuk memenuhi kebutuhan Tuhan, untuk kemuliaan rumahnya Tuhan. Makanya kita datang ke gereja itu gitu. Itu ya pertama ya. Jadi fokus kita harus tahu kenapa kita senang pergi ke gereja gitu ya. Karena tadi pertama kita bisa memusatkan pikiran, doa, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa menerima firman Tuhan bersama dengan umat Tuhan dengan cara yang khusus dan untuk kemuliaan rumahnya Tuhan gitu. Kedua, beli next nanti ya. Dukungan, perhatian dan kesatuan yang terjadi saat orang percaya berkumpul bersama. Aku ambil dari 1 Korintus 12 ayat 25, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Nah, kita semua tahu bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus dengan Yesus sendiri sebagai kepalanya gitu. Kita orang-orang Kristen adalah anggota dan bagian dari tubuh itu gitu. Nah, akhirnya Rasul Paulus mengembangkan gagasannya tentang hal ini di dalam kitab ini ya, di dalam 1 Korintus 12 ini gitu. Rasul Paulus menunjukkan betapa pentingnya setiap bagian bagi keseluruhan. Jadi ibarat tubuh kita gitu ya. Bayangin kalau kaki kita lumpuh, atau mungkin kalau kita brain dead, otak kita nggak bisa berfungsi dengan baik, tubuh kita nggak bisa berfungsi dengan baik. Orang mungkin nggak ngeliat kita cacat, ngeliat kita apa. Sama halnya dengan tubuh Kristus dan kita sebagai bagiannya gitu. Rasul Paulus menunjukkan betapa pentingnya setiap bagian tubuh bagi keseluruhannya. Contoh, pendeta sebagai kepala, majelis sebagai tangan kanan kirinya pendeta gitu. Semuanya penting bagi tubuh Kristus itu, yaitu gereja itu ya gitu. Jadi hari ini aku mau tekankan juga gitu ya, banyak orang akhirnya datang ke gereja tapi nggak aktif, cuma jadi jemaat mati dong. Oke, aku datang ke ibadah minggu gitu, tapi aku tidak melayani, aku tidak memberikan sumbangsih kepada pelayanan Tuhan di gerejaku. Ya sama aja kita menjadi bagian tubuh Tuhan yang lumpuh juga seperti itu. Bagaimana caranya kita menjadi bagian tubuh Tuhan yang tidak lumpuh gitu? Ya kita memperhatikan orang lain. Nggak harus pelayanan mimbar, tidak harus pelayanan di ibadah. Pelayanan misalnya pelayanan diakonia gitu. Di mana saat dana diakonia terkumpul, kita ikut melayani, kita ikut menghadiri rumah-rumah jemaat seperti itu. Gitu pertama, yang memperhatikan jemaat yang lain, dan kedua, ikut menderita dan ikut puas bersama. Jadi kita tertanam juga di dalam komunitas kita, di dalam persekutuan jemaat di mana kita bergereja gitu. Nah, dari poin kedua ini kita belajar gitu ya. Yang pertama, menjadi bagian anggota tubuhnya Tuhan, jangan jadi bagian anggota tubuhnya Tuhan yang lumpuh. In other words gitu ya, harus bisa memberikan rasa, harus bisa berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Karena kalau udah nggak ada rasanya, udah nggak ada dampaknya, ya udah nggak ada buahnya juga gitu.
kita percaya dan amini gitu ya bahwa orang Kristen harus terus ada rasanya, harus terus ada buahnya gitu ya. Mungkin kita untuk memenuhi 9 rasa buah roh itu berat. Kasih, sukacita, damai sejahtera, and so on and so forth itu berat banget. Tapi at least kita bisa memberikan orang a glimpse of rasanya itu dari 9 buah roh. Pelan-pelan kita kasih orang impression bahwa aku punya nih 9 rasa buah roh gitu. Jadi ibarat nano-nano aku nggak asemnya doang, aku juga ada manisnya gitu. Gitu ya. Karena kalau ibarat makan permen asemnya doang nggak enak juga ya. Gitu. Jadi yuk sama-sama kita jadi orang yang bisa memberikan rasa, bisa memberikan dampak bagi orang lain supaya ibarat permen kita bisa jadi permen yang manis, asam, pahit, gurih juga yang bisa memberikan impresi bagus di depan orang terhadap Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus seperti itu. Terakhir, ketaatan terhadap perintah Allah untuk beribadah bersama secara teratur. Aku ambil ayat dari Ibrani 25 ayat 26, kita baca 23. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat 26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Gitu. Dari ayat ini kita sama-sama belajar gitu ya. Pertama, Tuhan jelas-jelas ngomong di sini bahwa kita tidak boleh menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena Tuhan gue udah lihat nih, dari zaman itu pun gitu ya, dari zaman kitab Ibrani ditulis, udah banyak banget orang yang meninggalkan Tuhan, udah banyak banget orang yang membiasakan untuk bolos datang ke gereja karena tidak melihat gereja sebagai tempat di mana mereka bisa membangun hubungan dengan Tuhan gitu. Poin kedua kenapa gitu ya, karena kita harus terus dekat dengan orang-orang yang juga mengasihi Tuhan. Karena Tuhan di ayat 26 udah tulis, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak akan ada lagi korban untuk menghapus dosa. Justru dosa itu akan timbul di saat kita dalam kesendirian kita gitu, saat nggak ada orang yang ngingetin kita, di saat kita lagi capek gitu ya, aduh Tuhan ntar deh, gue tobat besok aja deh gitu. Tapi misalnya kalau ada orang lain, ngomong nggak boleh sembarangan, yuk hidup kudus di hadapan Tuhan gitu. Jadi tujuannya apa? Supaya kita juga dihindarkan dari dosa karena ada banyak orang yang mengingatkan kita, mengasihi kita juga mengasihi Tuhan gitu. Itu yang bisa aku berikan dari poin ketiga ini ya gitu. Pertama, karena Tuhan yang minta untuk tidak boleh menjauhkan pertemuan ibadah. Kedua, supaya kita juga disadarkan bahwa kita harus hidup benar di hadapan Tuhan gitu. Karena berapa banyak sih dari kita yang baca kitab setiap hari gitu. Berapa banyak dari kita yang mungkin baca kitab setiap hari, bahkan banyak yang bolos-bolos gitu ya. Saya pun masih bolos-bolos juga, masih banyak bergumul tentang hal itu gitu. Itu akan sangat susah bagi kita. Iya kalau misalnya langsung ingat, misalkan cuma berzina, aduh jangan berzina, Tuhan bilang gak boleh berzina gitu. Banyak orang yang akhirnya kalap gitu, banyak orang aduh kilaf gitu. Nah gimana cara supaya gak kilaf itu ya? Pertama, bangun hubungan dengan Tuhan, dan kita harus disekelilingi dengan orang-orang yang juga cinta Tuhan, yang tahu kebenaran itu gitu, supaya bisa mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang kudus gitu. Nah, aku udah selesai di 3 poin aku itu ya. Jadi intinya adalah tidak akan pernah ada kegiatan lain yang bisa menggantikan apa yang didapatkan saat kita bersekutu bersama orang-orang percaya, orang-orang yang juga dekat dan mengasihi Tuhan. Hari ini aku mau kita semua untuk belajar menjadi gereja ya, bukan untuk bangun gereja. Karena untuk bangun gereja semua orang bisa bangun gereja gitu, tapi untuk menjadi gereja itu kita butuh pikul salib, kita butuh pengorbanan yang luar biasa gitu. Yang bukan hanya absen dan datang, tapi juga bisa mendukung, memperhatikan dengan mengasihi orang lain. Menjadi bagian yang tidak lumpuh gitu ya. Menjadi bagian yang bisa memberikan rasa, yang bisa memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Apapun alasannya, Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, sebagai social being gitu ya. Kita butuh kehadiran. We need other people's presence. Kita butuh kehadiran orang lain. Dan sebaliknya, kita juga wajib hadir di dalam hidup orang-orang lain juga. Gitu. Karena kalau kita cuma mau orang lain hadir dalam hidup kita, itu egois banget gitu. Itu adalah hal yang menurut aku sangat egosentris, sangat self-centered gitu. Jadi gimana caranya? Ya kita juga harus hadir dalam kehidupan orang lain, kehidupan orang-orang di sekitar kita. Start small aja. Kita mulai dari hal-hal kecil. Misalkan kita memberikan rasa, mulai dari keluarga kita, mulai dari tempat kerja kita. Nggak perlu langsung di gereja gitu. Kalau mungkin kita malu-malu di gereja, mulai dari orang-orang yang sering bergaul karib dengan kita, sering ngobrol dengan kita, seperti itu. Nah, satu hal yang saya lihat dari hidup aku gitu ya, bersama teman-temanku yang juga mengasihi Tuhan adalah
Boleh dibalikin ke slide-nya lagi, Tante Yaya? Ya, kita orang-orang percaya adalah seperti korek api yang bukan hanya bersinar untuk area kecil, tapi Tuhan juga buat kita punya fungsi kedua, yaitu apa? Untuk membangkitkan korek-korek api lain yang sudah mati gitu. Korek-korek api itu siapa sih? Ya kita ini orang-orang percaya gitu. Kita mungkin saat ini kita nggak bisa menjadi apa ya namanya, kaki Dian yang gede gitu, yang punya 7 lilin. Kita start small, kita mulai dari korek api kecil gitu. Tapi saat kita tahu fungsi kita sebagai korek api kecil, kita tahu kita fungsinya untuk membangkitkan korek-korek api yang lain yang sudah mulai padam. Dan kedua, ini hal yang bagus juga dari analogi korek api gitu ya. Korek api itu mungkin katanya apinya kecil ya, tapi saat digabungkan, kalau dilihat di YouTube gitu ya, orang-orang gabung-gabung korek api, itu apinya sangat besar dan sangat panas gitu. Itu yang Tuhan mau juga dari hidup kita orang-orang percaya gitu ya. Kita nggak boleh jadi orang Kristen yang hidupnya satu scattered gitu, terpisah-pisahkan gitu. Tapi Tuhan mau kita bersatu supaya terangnya itu lebih kerasa di orang-orang, kehangatannya itu orang-orang bisa lebih merasakan gitu. Jadi itu yang kita sama-sama bisa pelajari dari korek api gitu. Jadi hari ini mungkin aku udah selesai, tapi aku harap Tuhan nggak pernah selesai dalam hidup setiap kita gitu ya. Kita sama-sama belajar untuk komit, untuk tidak mengompromikan hari Minggu kita, sama-sama minta Tuhan kekuatan supaya kita bisa taat, ikut apa maunya Tuhan buat hidup setiap kita. Belajar untuk tidak mengorbankan kehidupan surgawi kita, kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan, relasi kita bersama-sama dengan Tuhan hanya demi kenyamanan sesaat saja seperti itu. Gitu sih. Dari aku, mungkin aku tutup dalam doa. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih, semoga memberkati. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita melanjutkan ibadah pagi kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa, kami sungguh berterima kasih untuk setiap berkat dan rahmat-Mu Tuhan buat firman yang sudah boleh diberitakan. Tuhan, Timo sudah selesai, tapi Timo harap Tuhan tidak pernah selesai dengan jemaat-Mu ya Bapa. Terus penuhi hati mereka dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Buat mereka, berikan mereka terus api yang boleh membara-bara dalam melayani Engkau, dalam mengasihi-Mu ya Bapa. Tuhan berkati siap Om Tante, siap Cici Koko, siap Om Opa yang ada di sini ya Bapa. Tuhan berkati kesehatan mereka. Tuhan tahu siap pergumulan mereka, apapun yang sedang mereka lalui. Tuhan mungkin tidak gampang Tuhan, tapi Timo percaya bahwa sedikit demi sedikit Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Berkati supaya hati mereka bisa terbuka dan mereka bisa melihat juga apa pentingnya datang pergi untuk beribadah, untuk bertemu muka dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berucap syukur yang sudah diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Iya, surprise juga sih Timo bawain firman Tuhan gitu ya. Jadi sebetulnya kemarin tuh hari Senin itu saya pagi-pagi udah bilang sama Rudi gitu, kita pelayanan loh hari Rabu gitu. Terus dia bilang, aduh aku nggak bisa ini, aku lagi nggak enak badan, aku nggak konsen buat bawain firman Tuhan gitu. Terus ya udah tukar gitu, aku yang firman Tuhan, nanti minta tolong Timo deh main musik sama jadi WL. Tapi waktu siang-siang tiba-tiba hati saya tuh bilang switch gitu loh, kamu yang WL tetap, Timo yang firman Tuhan gitu. Waktu itu saya bilang, aduh ini salah apa benar gitu ya, saya juga bingung gitu. Cuma ya udah aku mau belajar taat gitu. Aku bilang, Timo yang bawain firman Tuhan ya gitu. Terus Timo bilang, Mami nggak salah ini gitu, Timo yang bawain gitu. Aku bilang nggak apa-apa gitu. Ya tapi kan ini aku masih anak-anak loh, nggak apa-apa. Aku bilang ya Tuhan mau Timo yang bawain sekarang gitu. Terus habis gitu ya kan Timonya mungkin masih ragu gitu, tapi ya aku mengucap syukur gitu. Waktu itu aku bilang sama Yaya kan, ya Timo yang bawain firman Tuhan ya, Rudi soalnya lagi sakit gitu. Terus Yaya WA, wah Timo hebat gitu, kasih tepuk tangan, kasih icon gitu ya. Waktu itu aku langsung share ke Timo, nih Timo, Tante Yaya udah kasih respon kayak gini nih, jadi gak masalah kalau kamu yang bawain firman Tuhan gitu. Aku bersyukur gitu karena ya aku gak pernah dengar dia khotbah juga gitu, cuma kok
dia bisa bawain kayak begitu, terharu juga gitu ya. Dan itu apa ya, aku merasa doa aku sama Rudi sebagai orang tua tuh Tuhan dengar, Tuhan jawab gitu ya. Karena setiap pagi, setiap kita berdoa, kita tuh selalu sama anak-anak juga sih gitu. Kita selalu deklarasiin satu ayat buat anak-anak kita gitu. Yesaya 61 ayat 9. Di situ kita selalu bilang, keturunanku Timo dan Matthew akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucuku dari Timo dan Matthew di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat Timo dan Matthew akan mengakui bahwa Timo dan Matthew adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Itu terus yang kita selalu bacain buat anak Timo sama Matthew setiap kita berdoa bersama gitu. Kemudian ada 1 Tawarik 28 ayat 9. Kita selalu bilang, dan kau anakku Timo dan Matthew, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepada dengan tulus ikhlas dan rela hati. Sebab Tuhan mengenal dan memiliki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika Timo dan Matthew mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika Timo dan Matthew meninggalkan dia, maka ia akan membuang Timo dan Matthew untuk selama-lamanya. Camkanlah itu, sebab Tuhan telah memilih Timo dan Matthew. 2 ayat itu yang selalu kita selalu deklarasiin buat anak-anak kita berdua gitu. Karena kita pengen benar-benar keluarga kami, keluarga Rudi itu boleh menjadi berkat buat banyak orang, memuliakan nama Tuhan. Dan aku boleh melihat saat ini doa aku sama Rudi, Tuhan jawab gitu ya. Dan aku percaya Tuhan akan pakai Timo. Lebih heran lagi, nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup Timo gitu. Dan aku juga berdoa supaya apa yang dia sampaikan hari ini juga boleh berbicara dalam hidupnya. Aku percaya Tuhan akan mengubah hatinya untuk terus lebih lagi cinta Tuhan. Kalau tadi dia bilang dia belum baca Alkitab tiap hari, dia juga boleh baca Alkitab tiap hari. Dia punya persekutuan juga yang luar biasa sama Tuhan. Tuhan boleh pakai dia lagi. Tuhan boleh berbicara isi hatinya Tuhan buat dia untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, saat ini saya percaya Bapak Ibu juga pasti punya banyak pergumulan, banyak kerinduan buat keluarga Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh terus berdoa buat anak Bapak Ibu dan percaya bahwa tidak pernah ada satupun doa yang Tuhan tidak jawab. Selama doa itu untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti Tuhan akan dengar. Bapak Ibu, mari kita juga masuk dalam doa syafaat. Kita akan doakan juga untuk doa-doa yang sudah di program, semuanya sudah saya bagikan kemarin. Jika ada yang belum kebagian, bisa ambil salah satu pokok doa. Ya Bapak Ibu mengucap syukur kalau kita itu punya Tuhan yang selalu peduli akan kehidupan kita. Dia gak pernah jauh dari kita, dia hanya sejauh doa. Mari kita katakan pujian, banyak perkara Tuhan yang tidak dapat ku mengerti, tapi aku percaya Allah mengerti dan Allah peduli akan hidupku. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah
banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara, yes Tuhan, yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ini doa kami Tuhan, ini iman kami. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amin. Menyerahkan untuk seluruh jemaat-jemaat KPM Pengharapan dimanapun mereka berada. Ada berkat Tuhan, ada pimpinan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,